Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu pengertian kas kecil dan metode pengelolaan dana kas kecil. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan dana kas kecil atau metode dana kas kecil. Kodenya masih dengan kode yang sama ya untuk pertemuan yang minggu lalu. Yaitu memahami ruang lingkup dana kas kecil. Yang kedua, mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu pengertian. Yang dimaksud pengertian di sini yaitu pengertian metode kas kecil dengan metode impres, dan yang kedua yaitu metode fluktuasi atau metode tidak tetap. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur dana kas kecil. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari? Yaitu peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu penetapan batas saldo maksimal. Yang ketiga petugas pelaksana. Yang keempat pengisian kembali kas kecil. Yang kelima penggunaan kas kecil. Dan yang keenam penghitungan fisik dana kas kecil. Next. Kita langsung saja ke pengertian. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya tentang metode pengelolaan dana kas kecil. Baru Ibu sebutkan ada dua, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Nah, kira-kira apa sih itu metode impres? Impres atau dana tetap yaitu sistem ini jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Jadi besarnya cek yang akan diterimakan itu setiap bulannya jumlahnya nanti sama. Yang kedua yaitu fluktuasi metode atau metode tidak tetap. Dalam sistem fluktuasi, saldo rekening kas kecil tetap berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Jadi metodenya yaitu tidak tetap. Lah, di sini yang dimaksud dengan besarnya cek yang diserahkan kepada kasir kecil itu dana kas kecil, yaitu bahwa dengan sistem impres fund system jumlah dana kas kecil selalu konstan dan tidak berubah-ubah. Biasanya kas kecil ini diisi dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk keperluan pembayaran selama jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya telah habis dan jumlah uang dalam kas kecil pun telah menipis, maka kas kecil diisi kembali dengan menarik dana dari kas besar sampai dengan jumlah dana yang telah ditetapkan besarannya. Untuk setiap pengisian kembali dana kas kecil, pemegang kas kecil selalu melampirkan kas kecil serta bukti-bukti pendukungnya. Sedangkan dengan metode fluktuasi, sistem pengelolaan dana kas kecil yang saldo rekeningnya tidak tetap dan tergantung pada besar kecilnya pengeluaran yang terjadi periode tertentu. Pada sistem ini, rekening kas kecil yang diselenggarakan harus menunjukkan saldo pada setiap saat sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Ya, jadi setiap ada transaksi itu nanti dijumlahkan, jadi nanti diketahui saldo setiap harinya.
Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara kedua metode ini? Oke, selanjutnya yaitu perbedaan. Yang pertama yaitu jumlah saldo akun kas kecil dengan metode impres yaitu selalu tetap. Sedangkan dengan metode fluktuasi yaitu berubah-ubah. Yang kedua, catatan hariannya metode tetap. Bukti pengeluarannya dicatat pada petty cash book atau petty cash record. Sedangkan untuk fluktuasi dicatat pada jurnal kas kecil atau kas jurnal. Jadi kalau metode impres itu tidak di jurnal, kalau fluktuasi itu di jurnal. Yang ketiga yaitu fungsi catatan hariannya. Petty Cash Record berfungsi sebagai catatan tambahan, tidak sebagai book of original entry, sehingga tidak dapat dipakai sebagai sumber posting ke buku besar. Sedangkan kalau metode fluktuasi, Petty Cash Journal berfungsi sebagai book of original entry, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber catatan ke buku besar. Oke, setelah kita tahu apa sih perbedaan dari kedua metode pengelolaan dana kas kecil, kita langsung saja ke prosedur kas kecil. Nah, yang pertama yaitu peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan kas kecil. Karena kas kecil itu berkaitan dengan uang tunai yang harus disediakan, maka dibutuhkan beberapa alat perlengkapan. Lalu untuk apa? Untuk menangani dan mengelola keuangannya. Lah, peralatan dan perlengkapan apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan? Nah, yang pertama yaitu uang tunai. Ya, ini yang paling khas. Kan nggak mungkin kas kecil nggak ada dananya. Jadi kita butuh uang tunai. Yang kedua yaitu kotak kecil. Gunanya apa kotak kecil ini? Yaitu tempat menyimpan uang tunai yang sering kita sebut dengan petty cash box. Yang ketiga yaitu form isian bukti pengeluaran kas kecil, misalnya seperti kwitansi, nota, dan sebagainya. Yang keempat yaitu buku kas kecil. Yang kelima yaitu almari. Untuk apa? Yaitu tempat penyimpanan sementara seluruh peralatan dan perlengkapan transaksi kas kecil. Oke, next. Yang kedua, penetapan batas saldo maksimal dan minimal kas kecil. Lah di sini manajemen hendaknya menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal atas kas kecil. Lah, besarnya nominal yang akan ditentukan disesuaikan dengan skala operasional perusahaan. Lah, apabila dianggap perlu untuk mengubah batasan saldo minimal atau saldo maksimal, tentu boleh dilakukan. Akan tetapi, kebijakan baru itu hendaklah diumumkan secara resmi dan disosialisasikan kepada semua pihak. Yang ketiga yaitu petugas pelaksana kas kecil atau junior kasir. Nah, di sini itu minimal ada 2 petugas pelaksana kas kecil.
Lah, kenapa kok dibutuhkan 2? Karena apabila hanya 1 orang, itu tidak cukup. Ketika salah satu kasir kas kecil meninggalkan kantor, entah karena pergantian shift atau karena cuti, hendaknya masih ada petugas kas kecil lain yang dapat menggantikannya. Lah, kira-kira kriteria apa sih atau syaratnya untuk menjadi pemegang dana kas kecil? Yang pertama yaitu menguasai dasar akuntansi. Yang kedua, mampu menangani pembelian dan dalam jumlah kecil. Yang ketiga, dapat bersikap konsisten. Yang keempat, jujur. Lah ini yang paling harus dimiliki oleh seorang pemegang kas kecil, yaitu kejujuran, sifat kejujuran. Yang kelima yaitu mampu mengoperasikan Microsoft Office. Yang dimaksud di sini yaitu Excel yang kaitannya dengan spreadsheet. Nah, selanjutnya, prosedur yang selanjutnya yang keempat, pengisian kembali kas kecil. Nah, begitu nilai batasan maksimal dan minimal kas kecil telah ditentukan, maka financial controller hendaknya memberikan perintah pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Uang diserahkan kepada kasir kas kecil. Setelah jumlah fisik dana kas kecil selesai dihitung, hendaknya dilakukan serah terima resmi, di mana kas kecil, kasir ya, menandatangani tanda terima atau dana kas kecil yang diserahkan sekaligus sebagai tanda serah terima tanggung jawab atas dana kas kecil. Selanjutnya yaitu penggunaan kas kecil. Lah, setiap terjadi pengeluaran, kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil yang ditandatangani oleh penerima dana. Dicatat di dalam buku kas kecil, kemudian bukti pengeluaran diarsipkan dengan baik. Kemudian jangan lupa lakukan perhitungan cepat terhadap fisik kas kecil setiap selesai melakukan pengeluaran kas kecil. Ya, karena dengan cara ini bisa mengurangi beban pekerjaan. Ya, jadi nanti kalau kalian misalnya bekerja sebagai sekretaris dan memegang sebagai pemegang kas kecil, kalian harus rajin-rajin untuk menghitung fisik dana kas kecil agar beban kerja kalian itu berkurang. Selanjutnya yaitu penghitungan fisik dan rekonsiliasi kas kecil. Nah, di sini pencatatannya hendaklah bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setiap pembukaan di awal jam kerja dan penutupan di akhir jam kerja operasional perusahaan hendaknya selalu dilakukan perhitungan fisik, kemudian dicocokkan dengan catatan kas kecil atau lebih sering dikenal dengan rekonsiliasi kas kecil. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa melalui WA Group.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.